Shalom Bapak Ibu Saudaraku, salam sehat bagi kita semua. Saya percaya hari ini kita kuat, hari ini kita sehat, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Ku tak mampu
biar kami terus teguh di dalam Engkau Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu kuat. Kami orang-orang yang tidak gampang menyerah, karena kami tahu ada Yesus yang selalu bersama kami. Haleluya Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, shalom. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa kita semua ada sampai hari ini karena Tuhan sayang sama kita. Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita, maka kita ada untuk memenuhi setiap rencana-rencana yang Tuhan telah rancangkan buat kita lewat firman-Nya. Pada sore hari ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, senang boleh berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Siapkan hati, pikiran, ruh, jiwa, tubuh kita. Setting hati kita untuk kita datang hanya kepada Tuhan. Semua untuk Tuhan dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari saya ajak kita untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Mari bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, yang adalah kebenaran yang memerdekakan itu. Kami bersyukur Bapa di surga pada sore hari ini kami boleh dipanggil, dipilih untuk duduk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa bukan kebetulan, karena kami spesial, kami berarti, kami berharga. Oleh sebab itu Tuhan memilih dan memanggil kami untuk mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami sebelum kami mendengar firman-Mu, ampuni segala dosa kami, supaya kami mengalami kuasa firman-Mu yang memerdekakan itu. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi setiap kami Bapa di surga, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran berita firman Tuhan ini. Kuduskan dan biar firman-Mu menyembuhkan yang sakit, firman-Mu mendatangkan harapan, kekuatan bagi yang lemah, yang punya pergumulan, persoalan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman-Mu boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, bagi-Mu pujian, hormat dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26.
Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Saya akan baca ayat ini buat setiap kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kekasih Tuhan, Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26, khususnya bagian B, dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Untuk pertama kali mereka disebut Kristen, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Tuhan. Mengapa orang melihat mereka? Mengapa orang memperhatikan mereka? Mengapa orang mengamati mereka? Sehingga orang menyebut mereka adalah Kristen. Tentu saudaraku yang kekasih, ada alasan orang-orang yang memberi penilaian ini kepada murid-murid sehingga menyebut mereka Kristen. Bukan hanya sekedar menyebut mereka Kristen, tetapi ada alasan tertentu sehingga orang memberi dalam tanda petik cap kepada mereka, yaitu Kristen, saudara. Tentu ada alasan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membagikan kepada setiap kita alasan kenapa mereka disebut Kristen. Saudara melihat dari perjalanan kehidupan pasca kebangkitan atau kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus atas murid-murid di loteng Yerusalem. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana mereka berkumpul, bagaimana mereka melakukan aktivitas mereka setiap saat, setiap waktu. Bagaimana mereka memberitakan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Kita perhatikan sebelumnya, saudaraku, dalam Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan baca buat kita. Pasal yang keempat, maksud saya ayat yang ke-32 dan seterusnya. Khususnya ayat 32 sampai 35. Di situ mencatat tentang cara hidup jemaat, saudara. Cara hidup jemaat. Khususnya ayat 34 sampai 35, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki Rasul, lalu bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya dan seterusnya, saudara. Ini gaya hidup murid-murid bersama dengan jemaat Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Gaya hidup mereka sehingga mereka disebut Kristen. Saya coba membuka saudara kamus besar bahasa Indonesia, apa itu Kristen. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada dua hal pengertian tentang Kristen. Yang pertama adalah mereka yang percaya atau beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu disebut Kristen. Kemudian yang kedua yang disebut Kristen adalah mereka yang pola hidup atau cara hidupnya mengikuti apa yang Tuhan Yesus teladankan. Gaya hidupnya seperti Tuhan Yesus, dan entahkah gaya berbicaranya,
entahkah gaya berpikirnya, entahkah gaya menghadapi persoalan, entahkah cara menghadapi situasi dan masalah yang dia alami dalam hidup ini. Cara berdoa, cara beribadah, cara apapun yang Kristus lakukan, itu diikuti oleh mereka yang percaya kepada Dia. Mereka itu disebut Kristen, saudara. Bagaimana saudara dan saya yang hari-hari ini di KTP orang tahu, tetangga kita tahu kita adalah orang Kristen? Apakah kita punya iman kepada Kristus juga demikian? Apakah kita punya cara hidup juga seperti Kristus? Ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sangat menentukan penilaian orang terhadap kita, saudara dan saya. Kembali lagi ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat kita. Bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Yesus atau orang Kristen kita hidup di tengah-tengah komunitas ini. Bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga nilai-nilai kekristenan itu terpancar, dilihat orang, dinikmati orang, dirasakan oleh orang lain, sehingga hidup kita menjadi berkat buat mereka. Yang pertama, saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang Kristen adalah orang yang menjadi seperti Kristus. Orang Kristen adalah orang yang menjadi seperti Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 saya baca buat kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, saudara mengatakan bahwa saudara ada di dalam Yesus, saya mengatakan bahwa saya ada di dalam Yesus. Siapapun yang menamakan diri orang Kristen yang berkata bahwa mereka ada di dalam Yesus, firman Tuhan berkata ia wajib, saudara dan saya wajib, orang gereja wajib. Wajib untuk apa, saudara? Untuk hidup sama seperti Kristus hidup, untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana kehidupan Kristus? Alkitab mencatat dengan jelas terbuka. Yesus adalah pribadi yang tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak main-main dengan dosa. Dia serius dalam hal kekudusan. Dia serius dalam hal kesetiaan. Dia serius dalam hal ketaatan. Dia serius dalam hal mengasihi. Dia serius dalam hal mengampuni dan melupakan kesalahan orang. Jika saudara dan saya mengaku bahwa kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kita pun harus hidup seperti yang Yesus lakukan. Mengampuni, mengasihi, menolong dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tidak mengingat-ingat kesalahan orang, melupakan kesalahan orang, saudara. Sekalipun itu menyakitkan dan merugikan kita. Kristus pribadi yang melupakan setiap pelanggaran-pelanggaran manusia. Serius dalam ketaatan, dalam kesetiaan, serius dalam kekudusan. Percaya sungguh-sungguh, tidak bimbang, tidak ragu terhadap setiap yang Bapa janjikan buat setiap kita. Itulah pola Kristus hidup, saudara. Dia jaga benar pikirannya supaya tidak kotor. Jaga benar-benar hatinya supaya hatinya tetap benar di hadapan Bapa. Dia jaga benar-benar bahkan panggilan pelayanannya, saudara. Setia sampai akhir.
Sekalipun mungkin ada alasan, saudara. Waktu dicambuk, waktu menderita, waktu disalib, ada alasan. Tapi tidak demikian. Kristus adalah pribadi yang setia, komitmen, punya prinsip, tidak gampang goyah. Demikian saudara dan saya yang mengaku bahwa kita ada dalam Yesus, kita juga harus punya hidup demikian. Seperti yang Kristus lakukan, mengampuni, menolong, berkorban, memberi. Di dalam kehidupan kekristenan kita, maka orang akan memperhatikan, orang mengamati setiap tingkah laku kita, dan mereka akan berkata, mereka adalah orang Kristen. Yang kedua, kekasih Tuhan, pada sore hari ini, orang Kristen selain dia harus menjadi seperti Kristus. Yang kedua, saudaraku, yang mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus, maka yang kedua kita harus menjadi garam dan terang. Kita harus menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kita. Menjadi garam dan terang buat orang di sekitar kita. Buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat pembantu, buat anak buah, buat pimpinan. Buat sesama jemaat di gereja. Buat tetangga kita. Kita dituntut, wajib dan harus sebagai orang Kristen menjadi garam dan terang, mendatangkan perbuatan yang baik, membawa pengaruh yang positif, tidak menjadi batu sandungan, menjadi garam dan terang buat orang-orang yang saat ini kita tahu hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam ketidakpastian, hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tugas kita, saudara dan saya, untuk menggarami, untuk menerangi kehidupan mereka, supaya mereka memiliki pengharapan di dalam kehidupan mereka. Terlebih dengan adanya keberadaan kita di tengah-tengah mereka, saudaraku yang kekasih, membuat mereka memiliki pengharapan, membuat mereka tidak takut, membuat mereka tidak khawatir, karena ada Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadilah garam dan terang. Dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 14. Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14. Kamu adalah garam dunia. Saudara dan saya dipilih khusus spesial. Yesus berkata kita garam dunia. Bukan orang lain. Kita, saudara dan saya, garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jika kita tidak punya dampak apa-apapun terhadap lingkungan kita, jika kita gagal menjadi dampak yang baik benar buat lingkungan kita, hidup ini tidak ada arti apa-apa, saudara. Alkitab berkata garam itu jika tidak lagi menjadi dampak, membawa pengaruh, memberi rasa, maka saudaraku yang kekasih, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Yesus punya maksud untuk memuliakan, mengangkat kita. Janjinya kita jadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Namun jika kita tidak setia, kita gagal hidup menjadi orang Kristen, membawa dampak pengaruh buat orang lain. Maka saudara yang gak kasih dalam Tuhan, jangan pernah bermimpi bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya buat saudara dan saya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan seterusnya. Kita ini terang, ditempatkan di tempat untuk yang tinggi, tempat yang mulia, untuk diperhatikan, dilihat orang, didengar orang, diperhatikan orang. Seharusnya orang suka datang, bergaul, bercakap, mengutarakan isi hati, bercerita dengan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Pastikan mereka datang, mereka suka bercerita. Mereka suka bergaul, bersahabat, membangun hubungan dengan kita. Karena mereka menemukan ada terang lewat hidup saudara dan saya. Mereka mendengar perkataan kita yang selalu positif. Mereka selalu melihat respon kita yang selalu positif terhadap situasi, sekalipun situasi itu tidak baik adanya. Terhadap keadaan, sekalipun keadaan itu tidak menguntungkan. Tapi kita selalu berkata positif, selalu berkata puji Tuhan, selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan kita. Itu akan membawa dampak yang luar biasa buat orang-orang di sekitar kita. Wajib, harus saudara dan saya, siapapun kita, entahkah kita orang berada atau orang yang belum memiliki kekayaan, entahkah kita orang pintar atau orang yang belum pintar, entahkah kita orang punya pangkat atau tidak punya pangkat, entahkah kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan atau jemaat biasa. Engkau yang percaya kepada Kristus dan saya yang percaya kepada Dia, wajib menjadi garam dan terang buat orang di sekitar kita. Engkau pemimpin perusahaan, engkau mungkin Tuhan anugerahkan menjadi bos dalam usahamu, wajib hukumnya untuk menjadi garam dan terang buat orang-orang di bawah kepemimpinan kita. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama, orang Kristen harus menjadi seperti Kristus. Yang kedua, orang Kristen harus menjadi garam dan terang. Yang ketiga atau yang terakhir, orang Kristen harus beritakan Injil. Orang Kristen harus beritakan Injil. Saudara lihat dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 18. Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Saya akan baca ayat ini buat kita. Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan berkata, pergi ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Jalan-jalan ke seluruh dunia, jangan lupa beritakan Injil. Holiday, liburan, kemanapun Tuhan anugerahkan engkau untuk pergi, jangan lupa beritakan Injil. Ada berkat yang Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya kemanapun kita memiliki kesempatan. Mungkin untuk berlibur, mungkin untuk jalan-jalan ke keluarga. Jangan lupa beritakan Injil.
Ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Beritakan Injil dengan tujuan yang percaya diselamatkan. Kalau tidak ada orang yang beritakan Injil kepada saudara dan saya sehingga kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, sehingga keselamatan dianugerahkan buat kita, maka kita pun mungkin akan binasa jika tidak ada orang yang beritakan Injil. Tapi puji Tuhan kita menjadi percaya Yesus karena ada Injil yang diberitakan buat saudara dan saya. Lalu bagaimana kita yang sudah percaya kepada Kristus? Di dalam iman kita apa yang harus kita lakukan, kerjakan? Kita juga harus pergi beritakan Injil. Keluar dari zona nyamanmu, pergi dari gerejamu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan tempat di mana engkau berada. Mungkin ada teman yang duduk di sebelah engkau di tempat usaha atau pekerjaan. Mungkin ada teman yang duduk sebelah bangku ketika engkau lagi sekolah atau kuliah. Tinggalkan tempatmu, sampaikan kepada dia. Sampaikan kepada mereka supaya mereka tidak binasa. Jika mereka percaya mereka selamat. Tapi kalau mereka tidak percaya, maka mereka tidak selamat. Keselamatan mereka ada di tangan saudara. Mungkin hari ini waktu engkau mendengar berita ini, engkau mengingat orang tuamu, papa atau mama. Engkau mengingat kakak atau adik. Engkau mengingat anak laki-laki atau anak perempuan yang belum percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Waktunya belum terlambat. Ketika engkau mendengar firman ini, mungkin suara Tuhan bagimu. Sampaikan kepada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka yang percaya, mereka juga nanti suatu saat bersama dengan saudara di tempat yang Tuhan janjikan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Sampaikan kepada bawahanmu, sampaikan kepada anak buahmu, sampaikan bahkan mungkin kepada pimpinanmu. Bekerja iya, berusaha iya, tapi jangan lupa ada satu kebutuhan yang sangat penting dan terpenting dari semua kebutuhan di dunia ini, yaitu keselamatan. Yesus berkata, apa gunanya kita punya seisi dunia ini, menjadi orang kaya, menjadi terkenal, menjadi hebat, punya banyak teman, sahabat, dipuja dan dipuji, disanjung oleh orang, tapi kita binasa, masuk neraka. Sampaikan kepada mereka. Mereka tidak percaya binasa. Mereka percaya pasti diselamatkan. Demikian 3 hal ini yang dapat saya sampaikan buat setiap kita supaya kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Sebagai orang Kristen yang percaya dan meneladani apa yang Kristus telah nyatakan bagi setiap kita lewat firman-Nya. Saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua dari apa yang kita lakukan, semua dari apa yang kita perbuat, memuliakan nama Bapa di surga, maka saya percaya engkau melakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya bagi saudara dan saya. Waktu engkau hidup seperti Kristus, waktu engkau menjadi garam dan terang, waktu engkau beritakan firman, mungkin engkau mengorbankan waktumu, mungkin engkau tinggalkan usahamu sementara,
Mungkin engkau keluar dari zona nyamanmu hanya untuk melakukan apa yang Tuhan sampaikan bagimu. Engkau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Engkau memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan lebih dari segalanya. Bagi orang mungkin itu kebodohan. Bagi orang rugi. Karena engkau tinggalkan waktu untuk mencari uang, untuk membangun usahamu. Dengar baik. Waktu engkau setia taat melakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan, maka Tuhan akan melakukan apa yang tidak mampu engkau lakukan, bahkan yang tidak engkau lakukan. Dia melakukan bagian, dan engkau akan dibuat Tuhan kagum dan heran akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Engkau dipanggil, engkau orang hebat, engkau dipilih sore ini karena engkau spesial di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus memulihkan hidup. Saya berdoa, Tuhan Yesus menjawab setiap doa-doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat sore hari ini Bapa di surga, boleh mendengar kebenaran firman-Mu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, di mana untuk pertama kalinya murid-murid dipanggil atau disebut Kristen di kota Antioquia. Kami percaya ada alasan tertentu untuk mereka disebut Kristen, karena mereka percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat, dan mereka mengikuti teladan hidup Tuhan yang Tuhan tinggalkan buat setiap murid-murid. Demikian pula Bapa di surga, hamba berdoa, jadikan kami menjadi seperti Kristus. Jadikan kami garam dan terang. Jadikan kami alat untuk memberitakan tentang Injil keselamatan bagi keluarga kami, bagi sahabat kami, bagi rekan kami di tempat usaha, di tempat kerja, bagi siapapun Tuhan. Bawa kami, pertemukan kami dengan mereka, untuk kami menyampaikan kepada mereka berita sukacita, berita keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Hamba-Mu menyerahkan setiap umat-Mu yang mendengar berita tentang Engkau sore hari ini. Sembuhkan mereka, kuatkan iman mereka, biar waktu mereka mendengar firman-Mu ada harapan baru, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan. Tuhan tolong mampukan mereka untuk tetap percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan jalan kebenaran dan kehidupan. Bahwa Yesus Kristus Tuhan penolong yang tak pernah terlambat menolong setiap orang yang mengasihinya. Hamba berdoa Bapa di surga, berkati keluarga besar LOB, berkati Pak Is, berkati Ibu Jacqueline, berkati Pak Yohanes, berkati Kak Ima, berkati setiap pengurus dari LOB dimanapun, di kota-kota, di Bau-Bau, di Surabaya, di Kendari, di Manado, di Gorontalo, di Kalimantan, dimanapun mereka berada. Roh Kudus berkati mereka. Berkati yang sakit dengan kesembuhan, yang saat ini bergumul dalam hal keuangan ekonomi. Roh Kudus berkati. Berkati mereka yang memberkati pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berkati hamba-hamba Tuhan yang senantiasa melayani kebenaran firman Tuhan lewat LOB. Tuhan berkati mereka lewat YouTube LOB. Roh Kudus berkati mereka. Berkati Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga di masa pandemi ini, dalam masa sulit ini. Keluarga besar LOB yang sudah menabur, menuai di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pak Is dan Ibu Jack dan keluarga besar LOB, pakai besar dalam tangan-Mu,
Nyatakan firman-Mu, penggenapan janji-Mu buat keluarga besar LOB. Hingga kami tetap berkarya, terus membawa dampak, terus berfungsi bagi kerajaan Allah lewat orang-orang di sekitar kami, lewat pekerjaan Tuhan. Nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Sebelum kami akhiri ibadah sore ini, meminta berkat Tuhan bagi Indonesia. Indonesia maju, Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia hebat, Indonesia diberkati. Lebih dari itu, Indonesia mengalami lawatan Roh Kudus. Keselamatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Setiap lutut kan mengaku, setiap lidah kan mengaku, setiap lutut kan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari Sangieta Laut sampai NTT, dari Sabang sampai Merauke terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pemerintah Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur diberkati kota-kota di mana kami tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan syukur, kami akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan yang telah mendengar firman-Mu, telah dipanggil untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Pandang terus padanya dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, sukacita, damai, sejahtera, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekayaan, perlindungan, penghiburan, pembelaan, penjagaan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, menundungi setiap kita, menuntun perjalanan kehidupan kita hari ini, besok sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan bagi setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami akhiri ibadah sore hari ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.